Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kembali lagi sama aku Isma, dan buat teman-teman yang baru di sini, welcome, nice to meet you. Kenalin, aku Isma dan Fadila. Teman-teman bisa panggil aku Isma. Seperti biasa, di Belajar Bareng Isma kali ini kita bahas materi lagi. Materi kali ini yaitu tentang improve kompetensi. Jadi selamat datang di Belajar Bareng Isma. Tujuan kita belajar materi kali itu biar kita tahu nih, apa sih kompetensi itu, komponen-komponen yang membangun kompetensi itu apa aja, terus gimana sih caranya atau langkah-langkah nih dalam melakukan studi terkait kompetensi. Jadi ayo sini teman-teman kumpul belajar bareng aku, simak videonya ya. Kita awali pembahasan kita pada materi kali ini dengan mencari tahu apa sih arti dari kompetensi itu. Nah teman-teman, kata McClelland, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau dalam menghadapi suatu situasi nih teman-teman. Ada lagi, menurut Margaret Dale, kompetensi itu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan nih. Nah teman-teman, ada nih beberapa ahli lain yang mendefinisikan kompetensi. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, udah tahu kan apa sih kompetensi itu? Jadi kita lanjut ke komponen kompetensi. Apa aja sih komponen-komponen kompetensi itu? Oke, aku bahas ya. Yang pertama ada motif, di mana motif itu menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu nih teman-teman. Kemudian yang kedua ada self-concept, seperti sikap, nilai, dan citra diri yang dimiliki seseorang. Nah, yang ketiga ada traits, yaitu karakter fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang selanjutnya ada knowledge, itu pengetahuan, ya, pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir, skill. Ini tuh kemampuan, betul kemampuan. Nah ini tuh kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu gitu teman-teman. Emang perlu ya meningkatkan kompetensi yang kita miliki? Perlu dong, karena masa depan kan gak ada yang tahu. Banyak ketidakpastian yang belum kita tahu dan belum terjadi. Nah, tapi jangan ngomong masa depan dulu deh, lihat aja sekarang. Banyak hal yang berubah bukan di sekitar kita. Nah, apalagi nanti di masa depan pasti jauh lebih banyak perubahan yang terjadi teman-teman. Jadi, kesimpulannya mau nggak mau, kita tuh harus meningkatkan kompetensi kita. Mau memperbaiki mana aja nih yang sekiranya masih bisa ditingkatkan untuk membuat kita bertahan dan mengikuti zaman teman-teman. Jadi kita nggak tertinggal. Kemudian, apa aja sih determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi itu? Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang nih terhadap sesuatu itu sangat berpengaruh nih terhadap sikap dan perilaku orang tersebut. Dua, keahlian dan keterampilan. Aspek keahlian dan keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Karena gimana orang mau tahu kompetensi kita kalau kita nggak bisa nunjukin keahlian kita, atau bahkan nggak punya keahlian atau keterampilan? Gimana coba? Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, karakteristik personal, yaitu karakteristik dari diri orang tersebut. Selanjutnya ada motivasi. Ada lagi loh, yaitu isu emosional. Nah, hambatan dan blok emosional itu sering banget nih membatasi penguasaan kompetensi. Jadi teman-teman harus memperhatikan isu-isu emosional ya. Selanjutnya yang terakhir ada kapasitas intelektual. Nah, kapasitas intelektual seseorang nih akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Karena kalau orang yang memiliki kapasitas intelektual yang luas, wah, bisa-bisa kompetensinya juga banyak dan sangat mumpuni teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang tingkat perbaikan kompetensi. Jadi, kompetensi itu ada yang mudah diperbaiki, ada yang agak sulit diperbaiki, dan ada yang susah diperbaiki loh teman-teman. Kita ke yang mudah diperbaiki dulu, yaitu contohnya nih, ketika kita mengembangkan orang lain. Nah, kompetensi-kompetensi kayak gitulah yang sebenarnya mudah diperbaiki. Kemudian efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan pengelolaan kinerja. Lanjut, untuk kompetensi-kompetensi yang agak sulit nih diperbaiki, contohnya
orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analitis, dan kecerdasan organisasional. Lanjut, yang susah diperbaiki nih, yaitu contohnya inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran. Wow, itu susah banget. Kemudian pengelolaan tentang tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Nah teman-teman, kalau kita udah tahu nih apa aja kompetensinya gitu ya, nah kita tuh membutuhkan juga nih yang namanya penilai kompetensi. Penilaian kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kita akan melakukan perbaikan terhadap kompetensi tersebut dan apa aja nih yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi untuk itu terdapat nih macam-macam metode penilaian kompetensi. Yang pertama ada design study terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, design study pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan di masa depan. Nah, ketika kita udah tahu nih kompetensi mana yang harus diperbaiki, kompetensi mana yang harus ditingkatkan, perlu juga dilakukan studi kompetensi. Guna mencapai kompetensi yang lebih baik nih teman-teman, diperlukan studi terkait kompetensi tersebut. Nah, tahap-tahapnya itu yang pertama, menetapkan kriteria. Jadi di sini tuh menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul yang efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Jadi penetapan kriteria ini ditetapkan untuk menetapkan kinerja unggul. Itu gimana sih karakteristik dari kinerja yang unggul kayak gitu. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap pertama itu digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok dari kinerja kelompok yang unggul dan kinerja kelompok yang rata-rata. Jadi ini buat mengkelompokkan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, ada terdapat banyak metode pengumpulan data ya teman-teman. Salah satunya BEI, kemudian panel ahli, survei, database, atau analisis jabatan dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Jadi pada tahap ini data dan seluruh sumber itu dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi dari model kompetensinya. Model kompetensi ini akan diuji dengan melihat apakah model yang dimaksud ini mampu memprediksi kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model tadi ini telah dinyatakan valid, maka model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, gimana teman-teman? Semoga bisa membantu teman-teman ya. Seperti biasa, barangkali ini ada yang kelewat sama akunya, atau teman-teman punya insight sendiri mengenai materi kali ini, teman-teman bisa banget diskusi bareng aku di kolom komentar. Aku tunggu, jangan lupa minum air putih. See you next video. Dadah!